Bab 3811, Prajurit Konjak. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, hentikan pemboman. Itu semua bisa menjadi rampasan Tuan, dan menghancurkanmu bersamamu. Setelah melangkah keluar dari pertempuran yang menyedihkan, Yesuan melambaikan pertempuran untuk masuk kembali ke dalam tubuh, menyeringai, jadi berdiri di kehampaan, membawa tangannya, berbalik untuk melihat tikus di kejauhan. Dalam kalimat sederhana, saya hampir mencekik orang lain ke tanah dan menghancurkan dan mati. Hei, siapa Tuan ini? Sudah lama sekali satu telinga keluar dari sungai, tetapi kamu masih kabur dari penjara. Serif, apakah orang tua itu tahu? Kisah Serif kucing hitam dan telinga dikenal luas di alam semesta ketiga Teran, dan dicintai oleh anak-anak ras manusia. Pada saat ini, kata-kata Yesuan tidak diragukan lagi merupakan aib buah merah. Kesalahan bintang tunggal telah disindir sebagai pencuri tikus dalam kisah ras manusia. Ini tidak boleh dibiarkan. Engah, rubah kurus, aku, hariku. Tikus itu memanggil gunung di tempat itu kepada darah tua itu. Meskipun pihak lain adalah olok-olok dan penghinaan terhadap buah merah, dia tidak dapat membantahnya. Sisi kanan kepala memang kosong. Ketika dia direndahkan oleh lawannya, dia tidak memperbaikinya. Hanya untuk mengingatkan diriku sendiri, aku tidak berharap menjadi bahan tertawaan hari ini. Ini membuatnya langsung merasakan kemarahan yang mengangkat batunya dan menjilati kakinya sendiri, dan dia masih sangat berat dan penuh kebencian. Di kejauhan di antara sisi kiri dan kanan kehampaan, orang-orang kuat dari budak kosmik pertama berjongkok di antara berbagai kapal perang yang membuka susunan tersembunyi. Pada saat ini, saya mendengar kata-kata Yesuan, dan ekspresi di setiap wajah sangat luar biasa dan aneh. Mulut Raja Rubah terlalu beracun, dan orang yang mengambil kaki lembut itu konyol. Raja Bintang Tikus Angkasa belum menembak, dan itu telah menyembunyikan ritme kegilaannya di tempat. Ini benar-benar mengerikan, dan mulutnya harus dibersihkan. Luar biasa, satu telinga, apakah kamu tidak akan bertarung dengan Tuan? Langsung mengabaikan tikus untuk memanggil hari ke keadaan darah lama, Yesuan mengangkat jarinya, roh angin, untuk bertarung. Tetapi jangan semprotkan darah lama terlebih dahulu, Raja juga ingin mengakhiri sarang tikus lamamu sebelumnya, mari kita panaskan. Puff-puff, di depan kehampaan, tubuh raksasa tikus itu menyemburkan darah lagi. Konjak itu benar, Yesuan, yang sedang minum dengan keras dan membawa tangannya ke dalam kehampaan, membuka konjak berlengan 3 dan 6 dan memasuki keadaan ini. Konjak telah berubah, perubahan pertama. Hampir di saat berikutnya, Taiju Xiaomao, yang tingginya 10 kaki dan tinggi, tiba-tiba berteriak lagi. Kekuatan darah yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba membengkak di dalam tubuh dan berkumpul menjadi kekuatan seperti pasang surut, yang sangat meningkatkan kekuatan 3 tubuh nyata Konjak Taiko. Dalam sekejap mata, hanya 10 kaki tinggi sosok itu telah meningkat menjadi 100 kaki. Namun, ini belum berakhir. Konjak berubah, perubahan kedua. Setelah minuman keras ketiga, perasaan yang familiar itu datang lagi, dan darah di 3 tubuh nyata itu mengalir lagi, melampaui perubahan pertama sebelumnya, secara langsung memengaruhi Dewa Yesuan, membuat daging dan darahnya perbaikan adalah perubahan. Sebelum perubahan pertama, tubuh Konjak yang sebenarnya tingginya 100 kaki, tetapi sekarang, telah meroket hingga 1000 kaki. Raungan, Konjak berubah, perubahan ketiga. Yesuan menjerit, dan dengan perubahan Konjak ketiga, kekuatan darah yang keras di 3 tubuh nyata juga melonjak lagi dan lagi, seperti sungai yang menderuyang. Sama, langsung mengarah ke Konjak berkepala 3 dan berlengan 6 seolah-olah itu adalah balon, membengkak dengan cepat. Dari ketinggian 1000 kaki asli, dengan cepat mencapai 2000 kaki, 3000 kaki, sampai 10.000 kaki terakhir. Kurang dari 3 suku bunga, Yesuan mengaktifkan tubuh Konjak yang sebenarnya, dan juga secara langsung membuka kekuatan magis Dewa Konjak. Meskipun hanya mulai ke perubahan ketiga, tetapi bentuk tubuh Konjaknya, tetapi masih telah mencapai ketinggian yang sangat besar, dan itu sama dengan telinga dan tikus di langit yang kosong. Namun, tubuh yang diperbaiki oleh tubuh adalah napas, tetapi jauh lebih buruk. Tikus telinga adalah langkah keempat dari wilayah utama bintang. Dan tubuhnya juga ada di Konjak Taiko raksasa, tetapi hanya tingkat ke-6. Kesenjangannya hampir merupakan ranah besar. Melihat pemandangan ini, seekor tikus bertelinga di langit yang kosong pertama kali tertegun, dan kemudian dia mendongak dan tertawa. Konjak berubah. Hahaha, itu benar-benar tertawa,
orang tua itu hanya mendengar kegilaan. Singa telah berubah, bagaimana Anda mendapatkan salinan versi konjak dari versi pondok? Tidak ada gunanya mengolah ranah kekuatan yang besar, dan itu masih akan dihancurkan oleh orang tua itu. Hari ini, kamu pasti cemburu. Dalam kalimat terakhir, tikus itu hampir menggertakkan tenggorokannya. Ketika suaranya keras, bentuk tubuhnya menghilang seketika. Sebuah tubuh terintegrasi ke dalam kehampaan, dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Meskipun konjak kecil Taiko sangat terkenal, di sumber kejahatan, ia telah mengalahkan 3 sekte utama Dazuo Daozi, pemandangannya tidak lagi. Namun, semua tikus tidak terlihat oleh mata. Pada saat itu, ia berada di sarang tikus luar angkasa dan tidak pergi ke sumber kejahatan. Selain itu, konjak kecil Taiko membunuh nama itu lagi, membunuh dan menawan hanyalah Daoqiang Daozi dari kelompok etnis utama, tetapi ia memiliki kultivasi wilayah utama bintang, sama sekali tidak pada level, jadi di gunung berderak di mata-mata, hanya awal dari domain untuk memperbaiki tuan rubah, bahkan jika aktivasi darah dan tubuh, untuk sementara memiliki kekuatan Qiankun, jauh dari lawannya. Ditakdirkan untuk dibunuh dalam pertempuran ini. Melihat bentuk gunung, sosok itu telah disembunyikan ke dalam kehampaan, dan sosok itu telah menghilang sepenuhnya. Ini bukan metode rahasia yang sederhana, tetapi seluruh tubuh sepenuhnya dan sempurna terintegrasi ke dalam kehampaan, menyaksikan pertempuran di kejauhan. Mereka yang kuat di alam semesta pertama, tiba-tiba terkesima. Perang ini, Raja Rubah takut akan bahaya. Setelah memperbaiki kekuatannya masih terlalu lemah. Ya, bahkan jika dia memiliki rahasia tubuh konjak yang berdarah, setelah diaktifkan, perbaikan 6 tahap asli dari domain asli melonjak di alam semesta yang besar. Itu telah mencapai tingkat ketiga Qiankun, tetapi untuk pemilik bintang. Untuk kesalahan lama, ini masih terlalu lemah. Petik 2. Terutama, ketika menghadapi tikus dan naga, pemilik bintang dengan darah khusus, Tuan Bebas Rubah tidak memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Darah tikus-tikus sangat luar biasa. Saat ini, tikus tidak hanya mudah bersembunyi, tetapi terintegrasi dengan sempurna ke dalam kehampaan. Bahkan bintang-bintang di alam yang sama tidak dapat keluar dari kehampaan. Aku melihat sekilas keberadaannya. Sayang sekali bahwa 3 penyanyi buas-buas-buas dari penyanyi-penyihir itu singularitas itu diambil oleh orang-orang iblis saja, dan Tuan Rubah berkontribusi banyak untuk itu, tetapi pada akhirnya itu terlalu sombong untuk jatuh lebih awal. Oh, dengan suara-suara lembut ini dengan penyesalan. Yang dalam, udara dari tepi area lubang tikus, pada saat ini, retakan suara yang jelas, menarik perhatian semua yang kuat, semua berkumpul pergi dengan, oh. Dengan suara siulan lembut di udara sekitar, dari tepi area lubang tikus, pada saat ini, suara retakan renyah datang, menarik perhatian semua yang kuat, semua berkumpul bersama. Tubuh daging dan darah dalam 3 tubuh nyata konjak Taiko, yang berbentuk raksasa, sekarang menjadi kolom cahaya yang menyala-nyala di alis. Itu terus ada, menyapu kekosongan dengan rotasi daging dan darah. Suara retakan adalah suara sinar cahaya di kekosongan saat ditembak. Itu tampak seperti kekosongan, seperti koi, dan terkoyak. Yang paling kuat mempesona. Bagi penguasa bintang dari keluarga tikus luar angkasa, seni bela diri yang kuat semacam ini adalah ketergantungan terbesar Yesuan. Bakat berdarah tikus luar angkasa memang luar biasa. Bahkan orang-orang yang umumnya berbakat dapat dengan sempurna mengintegrasikan sosok itu ke dalam kekosongan, belum lagi orang-orang kuat di alam yang sama, bahkan jika mereka 1 atau 2 lebih tinggi dari kekuatannya. Di alam yang besar, Anda tidak dapat melihat di mana tubuh Anda berada. Ini tidak ada hubungannya dengan pengembangan kekuatan, tetapi ini adalah teknik ajaib yang melibatkan darah tikus kekosongan kuno yang diturunkan dari darah tikus angkasa. Sayangnya, semua ini efektif untuk orang lain, tetapi sulit untuk mengalahkan Yesuan. Pesona adalah seni bela diri tertinggi, tingkat yang sama dengan mata api legendaris, tidak hanya memiliki atribut serangan, tetapi juga dalam atribut tambahan, tidak hanya mencapai tingkat voyeurisme, tetapi juga dapat melacak sumbernya. Menemukan keberadaan tikus angkasa dari kehampaan benar-benar bukan apa-apa. Belum lagi tikus langka di angkasa dengan darah tubuh yang lemah, bahkan jika tikus kosong liar yang sebenarnya datang, tidak ingin bersembunyi di bawah kekuatan pesona. Kolom cahaya yang ganas yang mewakili kekuatan seni bela diri, goyangan yang menyapu, sikat di kehampaan, sosok raksasa gunung yang besar, dan terjunan jatuh, itu tampak malu.
Ini tidak mungkin. Seperti rubah, teknik apa yang kamu gunakan? Apakah itu mata api? Selain penyihir yang kuat, penyihir manapun tidak dapat mematahkan sihir ruang angkasa tikus ruang angkasaku. Sosok itu tiba-tiba jatuh, dan seekor tikus telinga tertegun. Setelah menoleh ke kepala, dia menatap Yesuan. Sepasang mata tikus segitiga menembakkan sedikit cahaya bingung, dan berteriak. Dia tidak takut pada Yesuan karena ini. Alasan mengapa dia menggunakan tangannya untuk menunjukkan darah tikus adalah untuk menyembunyikan bentuk tubuhnya ke dalam kehampaan. Itu bukan karena dia memperlakukan Yesuan dengan serius, tetapi hanya keluarga. Kebiasaan temperamen adalah apa adanya. Tikus selalu gelap, bahkan jika mereka lebih dari lawan mereka, mereka menggunakannya dengan cara alami, dan mereka akan mengambil cara dan metode semacam ini yang tampaknya hampir merupakan serangan diam-diam. Tetapi pada saat ini, bakat darahnya rusak, dan meskipun tikus itu memutar gunung, dia tiba-tiba berseru, dan hatinya sedikit bingung. Alasannya hanya karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlalu terkejut. Setelah menghembuskan napas keluar, tikus yang memutar gunung segera memulihkan ketenangan. Bagaimana jika pihak lain memiliki keterampilan yang paling kuat? Bahkan jika tikus luar angkasa dapat dengan sempurna mengintegrasikan bentuk tubuh ke dalam kehampaan, apa gunanya darah? Kesenjangan antara kedua belah pihak adalah cedera serius. Pihak lain menggunakan teknik rahasia darah untuk memiliki perbaikan tingkat ketiga Qiankun, tetapi dibandingkan dengan perbaikan wilayah utama bintangnya, itu masih terlalu lemah, dan itu tidak cukup untuk dilihat. Wilayah utama bintang, jika itu adalah jongkok biasa, setidaknya bisa menjadi sepasang 10, dan masih dapat mempertahankan postur yang menghancurkan. Terlebih lagi, kekuatan medan perang lawan masih nyaris tak tertahankan dengan penggunaan darah dan rahasia. Begitu diperjuangkan, itu akan semakin tak tertahankan. Bahkan jika kau memiliki keterampilan yang paling kuat, orang tua itu hanya ingin mempermainkanmu. Karena kau sangat membosankan dan ingin mencari kematian secara langsung, maka kau akan cepat membunuhmu dan berkata, "Hehe." Setelah menenangkan suasana hati, tikus yang memanggil gunung itu dengan cepat kembali tenang, nada tenang muncul kembali, dan makna dinginnya bahkan lebih kuat. Akhirnya, teriakan itu terdengar, sosok besar tubuh raksasa itu berubah menjadi kilat biru, menuju Yesuan datang kepadaku. Dia benar-benar melepaskan kesempatan untuk menggunakan metode ajaib untuk melakukan pemboman jarak jauh, dan memutuskan untuk menggunakan metode jarak dekat keluarga ini untuk menekan Yesuan. Tujuannya jelas untuk melampiaskan amarahnya dan menjadi malu. Meskipun mereka juga membunuh lawan, tetapi dengan metode ajaib pemboman jarak jauh, cantik tapi cantik, tetapi bagaimana bisa begitu dekat dengan pembunuhan? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, dan sosok itu berubah menjadi tikus dengan baut petir biru. Pada saat ini, tupai tebal dari tubuh berdarah besar itu bersemangat dan menggigil. 3 penyanyi utama dunia, penyanyi-penyanyi, hari ini, tidak, itu harus segera berada di tangan dirinya sendiri. Setelah perang ini, siapa 3 alam semesta? 1 telinga, kamu tampaknya sangat bersemangat. Aku merasa bahwa aku akan dapat membunuh rubah segera. Ngomong-ngomong, bahkan konjak taiko dan kesedihan yang menyedihkan juga akan menghilang dari tanganmu. Apakah itu akan menjadi gelombang pasang? Yesuan berdiri di kehampaan dengan 3 kepala dan 6 lengan konjak, dan bentuk tubuhnya tidak bergerak. 3 pasang mata penuh dengan wawasan, dan semua perubahan di pegunungan tikus termasuk dalam mata. Kemudian, ketika hati itu bisu, pertama kali diejek, sayangnya, hasil akhirnya hanya dapat membuktikan bahwa Anda benar-benar berpikir terlalu banyak, akan terbunuh, tetapi telinga. Hari ini, mari kita ambil nyawa seorang penguasa bintang dan salahkan, coba perang tuan dan kekuatan pedang. Dalam kalimat terakhir, Yesuan hampir meraung dan meraung. Ketika suaranya tidak jatuh, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan langsung mengorbankan nirwana yang berbahaya dan pedang dan bilah darah iblis. Meskipun kedua harta ini sebelumnya terungkap di tangan Xuan Huangzi, tetapi setelah peleburan baru, bentuknya telah lama berbeda. Oleh karena itu, pengorbanan Yesuan saat ini tidak memiliki tekanan sama sekali, dan tidak ada rasa takut bahwa akan ada seorang pangeran. Krisis identitas juga bocor. Panggil, suara samar menerobos udara, tepat sebelum promosi ke langit berbintang ke harta nirwana abadi seketika, tertutup dalam tubuh. Yesuan hari ini adalah keadaan sejati dari konjak berkepala 3 dan berlengan 6,
tetapi nirwananya yang tak terkalahkan telah dipromosikan ke langit berbintang sejati ke tingkat harta karun, selalu berubah, bergerak dengan hati. Pada saat ini, salah satu dari 3 tubuh-tubuh konjak yang sebenarnya diselimuti dalam sekejap, dan momen berbahaya yang unik dan unik muncul di hadapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di udara sekitarnya. Seluruh pertempuran itu luar biasa, dan nyala api dari Phoenix sejati memberikan suasana yang aneh, dan kematiannya penuh dengan vitalitas. Kemudian, tangan kanan tubuh daging dan darah tiba-tiba berbalik, dan bilah sihir kalajengking hitam darah muncul dengan tenang. Itu juga 1000 dan selalu berubah, dan bilahnya begitu panjang sehingga dipegang di tangan kanan daging dan darah, memperlihatkan pembunuhan yang menghancurkan. Memotong atmosfer, apa, parit dan pedang bintang-bintang hingga ke tingkat harta karun. Ini tidak mungkin, sudah berapa tahun berlalu, dan belum pernah ada langit berbintang yang dibentengi seperti ini. Dengan nirwana abadi Yesuan dan bilah darah iblis yang tiba-tiba dikorbankan, dalam keadaan lengkap, dikelilingi oleh kehampaan, momen kegembiraan terdengar jangan hancurkan nirvana dan bilah darah iblis, dan dikelilingi oleh kekosongan, ledakan seru besar terdengar. Apa, parit dan pedang bintang ke tingkat harta karun? Ini tidak mungkin, sudah berapa tahun berlalu, tidak pernah ada langit berbintang yang dibentengi seperti itu. Hari ini, di tangan rubah yang lebih muda, pedang dan parit langit berbintang ke tingkat harta karun telah dikorbankan pada saat yang sama. Tampaknya napas itu tidak lahir sejak lama. Itu mengungkapkan napas segar dan tidak memiliki makna lama. Ini sama sekali bukan harta karun kuno. Petik 2. Ya Tuhan, apakah kamu masih ingat nama terkenal dari 3 obat? Apakah kedua parit dan pedang ini benar-benar dibuat oleh Master Bebas Rubah? Dalam waktu singkat, dia tidak hanya telah mengolah kekuatannya tetapi telah tumbuh dewasa. Dalam situasi seperti itu, bahkan pencapaian pemurni sekali lagi telah menembus, dan bahkan bintang dan harta karun dapat dipasang. Itu akan melawan langit. Kelompok iblis memiliki tawaran besar, jadi Raja Rubah bisa memberikan petunjuk saja, dan panen mereka dalam pemurnian dan pemurnian akan luar biasa. Tidak mengherankan bahwa Kaisar Iblis Mo Zenfeng dapat menyumbangkan 2 Star Wars kepada penyanyi dan raja. Keduanya adalah bakat yang tidak dapat dikenali dalam industri pemurnian. Selain menjadi teman baik, mereka takut dengan pengalaman pemurni. Yan Feng juga mendapat manfaat dari pihak Raja Penyanyi. Petik 2. Mungkin bahkan Star Wars lama akan mengatasi masa pendinginan dalam waktu singkat, dan itu akan mendapat manfaat dari bantuan rubah kecil, yang sangat mungkin. Hasil akhir dari perang ini sulit dikatakan. Meskipun Master Rubah sedikit lebih lemah, tetapi memegang 2 potong langit berbintang, dan masih menempanya sendiri, dapat memaksimalkan kekuatannya dan mempersempit celah. Keuntungan satu telinga tidak lagi. Bahkan parit dan pedang langit berbintang ke tingkat harta karun dapat disempurnakan, sehingga rubah kurang dari alat pengobatan utama, dan itu bukan penutup. Setelah keterkejutan awal, tikus yang tertegun mengguncang sepasang mata tikus raksasa berbentuk segitiga, dan segera menembakkan 2 kemuliaan aneh, sedikit serakah, sayangnya, bakat mempesona itu tidak dapat digunakan oleh keluargaku. Bagaimanapun, itu hanya awan. Tidak, bahkan awan tidak sebagus yang dapat dikatakan sebagai awan. Itu harus disingkirkan. Hari ini, kamu mati. Oh, dalam kalimat terakhir, tikus itu hampir menjerit dan menjerit. Pada saat yang sama, anggota tubuh kanan tubuhnya yang berdarah tiba-tiba terangkat, masih jauh dari jarak 1000 mil, dan dia telah melambai ke arah Yesuan, di bawah. Kekosongan suara yang terkoyak, jejak kaki hitam dan hitam, dari pesona abadi sosok mempesona abadi di depan langit imajiner, tiba-tiba menghantam udara. Darah tikus angkasa tidak hanya dapat sepenuhnya dan sepenuhnya mengintegrasikan sosok itu ke dalam kekosongan, mereka bahkan dapat mengintegrasikan darah dan kekuatan ini ke dalam serangan yang mereka berikan. Pada saat ini adalah tupai yang telah digunakan tikus untuk ditampilkan. 1000 mil jauhnya, sebuah cakar datang, tetapi itu diam, dan ketika cakar raksasa itu dilempar keluar, itu muncul di depan Konjak Taiko. Cakar ini benar-benar bagus, napasnya tidak bocor, dan ketika terdeteksi, itu sudah dekat. Bentuk Konjak Taiko masih tidak bergerak, dan bahkan wajah rambut konjak dari daging dan darahnya, juga menunjukkan senyum sinis, berteriak, sayangnya, bermain dengan tuan muda, Anda itu hanya pasukan untuk mendapatkan kapak. Cakar neter. Petik 2. Dalam 3 kata terakhir, Yesuan tidak berteriak keras,
tetapi meludahkannya dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Tentu saja, ini tidak sama seperti sebelumnya. Itu karena takut mengungkap identitasnya. Identitasnya semakin berkurang, dan pagi ini bukan lagi rahasia. 3 alam semesta sudah dikenal luas. Alasannya adalah karena penghinaan dan tekad. Itu benar, dalam kultivasi tingkat ketiga Qian Kun hari ini, tidak ada keraguan, dan tidak perlu menutupi cakar hantu. Ye Xuan tidak bisa mengatakan bahwa dia dapat langsung membunuh penguasa bintang, tetapi hancurkan saja dia. Jejak kaki tikus dan kaki masih sangat mudah. Hei, suara siulan, hantu sekarang. Jejak kaki tinta hijau besar terukir di gelombang tubuh capung. Itu muncul dari udara tipis dan langsung menyambut jejak kaki buaya yang akan segera mendekat. Boom, energi agung dari suara ledakan bergoyang, dan tupai-tupai langsung hancur. Hijau tua cakar berkumpul tetapi tidak menyebar, dan tupai itu hancur di tengah tupai, sekejap mata, ke depan tikus. Wajah yang terakhir berubah tiba-tiba. Meskipun dia adalah penguasa bintang, hantu cakar hantu itu tidak buruk. Itu adalah darah yang kuat dari tingkat kekuatan kuno. Dikatakan bahwa cakarnya tidak patah. Di bawah perubahan wajah, bentuk gunung tikus bergoyang, dan langsung menghindari jejak kaki dari wajah, dengan kekuatan tubuh utama bintangnya. Ini masih sepenuhnya baik-baik saja. Guntur roh. Kartu. Pada saat berikutnya, Konjak Taiko sekali lagi mendesah pelan, dan tubuh kabut hitam di 3 tubuh nyata Konjak juga melambai pada saat ini, dan baut petir hitam dengan ketebalan 100 detik muncul seketika, dan muncul langsung di atas tikus. Hampir pada saat yang sama, langit berbintang Konjak Taiko tak terkalahkan, dan Niko tiba-tiba berkedip. Bentuk tubuhnya menghilang seketika. Ketika muncul kembali, ia telah melintasi kekosongan ribuan mil ke tubuh tikus. Berbentuk belakang, apakah pemilik bintang itu aneh? Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Itu benar-benar menantikannya. Pada titik ini, tikus yang memanggil gunung itu berkedip menjauh dari puncak-puncak petir hitam Baizang, tidak memperhatikan semua yang ada di balik sosok itu. Tepatnya, dia tidak dapat melihat. 1000 mil jauhnya, untuk Ye Xuan hari ini, hanya saja langkahnya dapat dilintasi. Tepat sebelum dia melangkah, dia melakukan satu hal, yaitu untuk sepenuhnya mengaktifkan semangat misteri kejutan yang sempurna, bentuk tubuhnya tersembunyi dengan sempurna. Meskipun tikus luar angkasa ini dan tikus itu langsung membenamkan diri mereka dalam kehampaan, masih ada celah tertentu, karena napas dan bentuk tubuh tersembunyi dengan sempurna, tetapi bagaimanapun juga, itu hanya tersembunyi, tidak ke dalam kehampaan, mengangkat ketika tangan menyentuhnya, itu masih dapat dirasakan. Tetapi untuk situasi saat ini, itu hanyalah penyembunyian sempurna dari semua atmosfer, bagi Ye Xuan, itu sudah cukup. Bagaimanapun, tidak ada yang namanya penyihir kuat di tikus, dan bahkan tingkat seni bela diri yang lebih lemah pun tidak. Volatilitas kekuatan yang sempurna tidak dapat dilihat. Ini ditakdirkan untuk cangkirnya. Ketika mulut Ye Xuan terdengar seperti desahan, daging dan darah dari 3 tubuh asli Konjak Taiko telah mengangkat lengan kanan yang penuh dengan surai hitam, memegang gagangnya. Bilah darah penyihir yang tak tertandingi, ke leher tikus, darah tubuh, bagian belakang leher, hancur ke tanah. Engah, suara teredam pelan terdengar, diikuti oleh darah dan hujan, dan kepala tikus segitiga itu langsung terguling ke bawah, dan darah berwarna biru kehijauan menyembur ke rongga leher. Ada juga noda hijau dari retakan rongga leher. Ini adalah sumber kesadaran tikus, terutama kotoran manusia. Mau lari, apa mungkin? Melihat roh tikus itu, sumber gunung itu bergegas keluar dari rongga leher, dan ingin mengambilnya. Ye Xuan mencibir, tetapi tidak ada gerakan di tangannya. Hei, hampir pada saat yang sama, suara jeritan tikus segitiga raksasa yang baru saja dicabut ke gunung, diikuti oleh sosok kepala iblis yang menjerit tiba-tiba bergegas keluar. 1 gigitan kemudian, sumber spiritual gunung tikus itu ditelan di perut, dan mengunyahnya buruk. Sosok kepala iblis ini adalah iblis yang telah berevolusi melalui evolusi roh pedang sebelum pedang. Asal-usul iblis itu sangat misterius. Dikatakan bahwa ketika langit dan bumi tidak terbagi, akan ada kehilangan ingatan di luar domain, dan pikiran tidak akan lagi berada di udara. Suatu hari, pikiran jahat iblis ini sepenuhnya pulih. Iblis besar lahir, berubah menjadi bilah kering, cahaya hitam gelap, membunuh makhluk tak berujung, dan jiwa orang tulis sudah mati, itu adalah bilah iblis. Meskipun prajurit Ye Xuan awalnya bergabung dengan tiruan bilah iblis,
Tetapi setelah evolusi roh pedang menjadi iblis dunia, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat dibandingkan dengan iblis super di era zaman kuno. Tetapi seberapa banyak yang mewarisi kekuatan tertentu. Dan tikus yang memutar gunung itu awalnya adalah ujung bila ini, berkabung di bawah penindasan, menelan sumber spiritualnya, itu benar. Pada titik ini, tikus dari keluarga tikus luar angkasa telah sepenuhnya terdegradasi, dan darahnya benar-benar dipenggal dan dipermalukan. Bahkan sumber spiritualnya belum lolos, dan kesedihan berikutnya. Di belakang, iblis yang tak terhitung jumlahnya di pasukan iblis telah tercengang, dan semuanya telah digemuruh oleh catatan horor Yesuan. Meskipun penguasa bintang Yesuan tidak gagal, sebelum bintang dunia jahat, penyanyi surgawi-surgawi kedua dari alam semesta kedua, telah dibelenggu oleh tangan konjak kecil Taiko. Tetapi ini jelas berbeda. Pada saat itu, konjak kecil Taiko adalah serangan diam-diam, dan penguasa kebangsaan Cai Xiao berada dalam kondisi yang buruk. Dia terluka parah dan kekuatannya telah jatuh. Tetapi saat ini, keluarga bintang dari keluarga tikus luar angkasa tidak hanya dalam keadaan makmur penuh, tetapi juga terdegradasi olehnya dalam pertempuran tatap muka dengan Yesuan. Tidak hanya jatuh, tetapi tidak butuh waktu lama, tampaknya sangat santai, dan pihak lain bahkan belum melarikan diri dari sumber pengetahuan spiritual. Itu benar-benar ditanam. Pertarungan ini membuktikan kekuatan rubah muda, tetapi sekarang dia hanya tahap ke-6 dari dunia ke-13, bahkan dinasti ke-14 belum tiba, tetapi memiliki kemampuan untuk menjadi penguasa bintang. Ini benar-benar mengerikan, dan saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Di ujung kekosongan di sisi kiri dan kanan, kapal perang akan dibuka untuk menyembunyikan hukum, dan mereka semua akan disembunyikan di dalam. Pelayan kosmik pertama dari semua kelompok etnis yang melihat jauh bahkan lebih terkejut. Banyak orang telah menakuti kaki mereka. Itu benar, bagaimanapun, penguasa bintang berada di atas, dalam kelompok etnis manapun, ada kehadiran yang dapat disamakan dengan patriark, dan Anda dapat melihat sendiri kemungkinan seorang penguasa bintang terbunuh. Hari ini, pemandangan ini ditampilkan dengan jelas di depan mereka, dan penguasa bintang yang jatuh ini masih hanya generasi muda yang bahkan belum mengolah alam semesta. Bagaimana ini bisa mengejutkan? Setelah beberapa saat hening, suara bisikan di kapal perang ini. Balikkan langit, biarkan rubah mengurangi penguasa. Memang, ini adalah pertempuran frontal yang positif, tetapi hasilnya salah. Tikus itu bukan hanya penguasa bintang, tetapi juga penguasa bintang dengan darah dan kekuatan magis yang kuat. Meski begitu, akhirnya terdegradasi, dan dihancurkan oleh penguasa rubah. Petik 2. Keunikan penguasa-penguasa, penyanyi leluhur awal bidang, akhirnya gagal melarikan diri dari sumber pengetahuan sastra. Tikus angkasa hilang kali ini, dan 3 kata tikus yang memanggil gunung akan menjadi buku teks yang berlawanan, 10.000 tahun noda. Pisau sihir yang mengerikan, tidak hanya langit berbintang ke tingkat harta karun, bila sihir itu bahkan menyegel kepala iblis, suasananya aneh, diduga dari luar domain, bagaimana Master Rubah melakukannya. Susunan obat ada 3, mempesona dan berbakat. Titik. Untuk kapal perang yang tersembunyi di kejauhan, Yesuan telah menemukannya ketika dia menggunakan pesona untuk menyapu bentuk tikus yang terintegrasi dengan sempurna ke dalam kehampaan. Namun, dia tidak memperhatikannya sekarang. Satu-satunya pertempuran di dunia adalah menghancurkan kepala tikus angkasa dan monster utama. Ini juga merupakan kejutan bagi mereka. Ini adalah hasil yang diharapkan Yesuan. Bagaimanapun, tikus angkasa hanyalah perhentian pertama dari jalan penaklukan pasukan iblis kali ini. Selanjutnya, para budak dari alam semesta pertama, armada besar ini akan mengunjungi satu persatu. Mengambil keuntungan dari kesempatan langka keluarga Tianji untuk mundur dari tahap pertama alam semesta, kelompok iblis harus menggantinya dengan kecepatan tercepat. Panggil, di tengah gelombang, kepala tikus segitiga dan tubuh tikus besar tanpa kepala dikumpulkan oleh Yesuan di Senong Ding di dunia abadi, dan mereka bermaksud untuk memanggangnya dengan api 3 warna Senong. Sejak terakhir kali dia membunuh tikus dan mencicipi rasa tikus dari tikus angkasa, Yesuan telah berduka untuk hati, termasuk landak Taiko dan kura-kura Taiko. Kali ini, tikus angkasa akhirnya dapat mengumpulkan banyak ruang dan darah. Sungguh, biarkan saja untuk dipanggang perlahan nanti. Pada saat ini, dengan jatuhnya gunung tikus, ratusan ribu elit ras angkasa yang diperbaiki di atas awal lapangan, semuanya tercengang, dan beberapa bergegas ke beberapa benteng besar sejauh 100.000 meter.
Kekosongan ke kejauhan. Beberapa dari mereka langsung melintasi daging, melarikan diri, dan kembali ke sarang kosong pasar tikus. Dalam hal ini, Yesuan terlalu malas untuk mengejar, tetapi tidak ada halangan. Bagaimanapun, biksu itu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Seluruh pasukan orang-orang iblis harus berbaris maju ke medan bintang, dan kemudian para prajurit akan turun ke kota dan mendekati tikus itu. Di medan bintang, saat itu, kelompok orang-orang yang melarikan diri ini tidak dapat melarikan diri. Di depan kehampaan, sejuta kapal perang berjongkok, tetapi semuanya adalah kapal hantu. Tikus luar angkasa di dalamnya penuh dengan jiwa dan hancur. Sayangnya, orang-orang ini semua berada di dalam kapal perang, dan ketika jiwa hancur, tubuh sejati denyut nadi berdarah yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini semuanya adalah humanoid. Yesuan sedikit kendala psikologis, tidak ada cara untuk makan. Segera, di antara ribuan kapal perang di belakang, ada beberapa sosok orang kuat iblis yang bergegas keluar, membawa kapal antar jemput kecil yang penuh dengan robot cerdas, bergegas ke jutaan kapal perang yang mengangkangi bagian depan langit. Orang-orang kuat ajaib ini memasuki jutaan kapal perang. Hanya dalam beberapa jam, sistem kontrol pusat dari semua kapal perang sepenuhnya dimodifikasi dan dikendalikan sepenuhnya. Setelah semuanya selesai, seluruh pasukan kembali bersiap untuk bergerak maju menuju kehampaan di depan. Pada saat ini, armada pengintai dari pelayan kosmik pertama dari semua orang yang mengintip di kejauhan dari sisi kiri dan kanan langit juga melaju kencang, mengambil langkah maju dan bergegas ke medan bintang yang mengerikan di luar miliaran mil jauhnya. Pasukan dari puluhan ribu kapal perang iblis akan segera berada di bintang tikus. Mereka harus bergegas masuk untuk menemukan tempat terbaik untuk menyaksikan pertempuran, dan menyaksikan kemajuan pertempuran ini di kehampaan. Yesuan kembali ke benteng utama Shizeng. Pada saat ini, ketika seluruh pasukan jutaan orang perlahan-lahan melaju menuju pasar tikus, dia berdiskusi dengan para iblis dari keluarga kerajaan, seperti Mo Taye dan Mo Qigong. Rincian serangan pasar. Meskipun perang orang benar, perang salib tentara telah mencapai hasil yang mengejutkan. Tidak hanya seluruh pasukan sejuta orang yang menjadi tanggung jawab tikus angkasa untuk mencegat, tetapi bahkan komandan armada, pemilik bintang, tikus telinga gunung semuanya dibunuh oleh Yesuan. Namun, perang ini juga telah mengungkap beberapa keuntungan dan caranya sendiri. Tikus angkasa harus membuat perubahan strategis dan taktis tertentu yang ditargetkan, dan medan perang berikutnya tidak akan lagi menjadi alam semesta eksternal, tetapi tikus angkasa. Kampangkalan sarang lama, keluarga telah menjalankan pasar tikus selama puluhan ribu tahun. Untuk 10 juta perang salib iblis, pertempuran berikutnya tidak diragukan lagi akan lebih sulit. Karena alasan ini, Mo Taye dan demokrat lain dari keluarga kerajaan tampak khawatir. Pertempuran ini sepenuhnya berkat teman-teman Xiao Hu. Namun, setelah perang ini, beberapa cara Xiao Yu juga telah terungkap. Saya khawatir akan ada beberapa tindakan yang ditargetkan di komunitas tikus angkasa. Setidaknya, perangkap tikus yang mereka pasang tidak akan pernah sesederhana sebelumnya, dan mungkin lebih stabil. Kekuatan kecil dari Void Wars mungkin tidak dapat memainkan peran penyapu ranjau. Petik 2. Ya, saya harus memperhatikan hal ini. Pihak lain sangat mungkin melakukan hal-hal dalam hal ini. Pasar tikus telah ditutupi dengan lubang tikus berongga yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bisa virtual dan nyata, pada beberapa tikus yang mudah dipicu. Dalam perangkap lubang, beberapa perangkap tikus yang lebih stabil ditempatkan dalam kegelapan. Pada saat itu, Void Wars akan memicu lubang jebakan yang lebih mudah dipicu oleh pemboman berkekuatan kecil, tetapi bahayanya tidak dikesampingkan. Begitu pasukan masuk, perangkap tikus yang lebih stabil baru saja mulai pecah. Ini jelas merupakan mutasi dahsyat yang sulit ditanggung. Petik 2. Kali ini, aku tidak berencana untuk menggunakan Void War. Mendengarkan argumen para demokrat iblis, Yesuan mengangguk dan tetap di dalam dada. Sebenarnya, apakah itu Void War atau Soul Battle, pemboman berkekuatan kecil yang serupa, hanya dapat dilakukan dalam waktu singkat. 10 kali, telah dikonsumsi 3 kali sebelumnya, dan 7 kali sisanya, bahkan jika harus digunakan, tidak boleh disia-siakan untuk masalah pembersihan ranjau. Akan ada perang sungguhan, dan Void Wars dan Souls of War akan berguna. Jika kamu hanya menggunakan kesempatan dari 7 pemboman berkekuatan kecil untuk menyingkirkan pekerjaan penyapuan ranjau di Rats, kamu tidak akan dapat menggunakannya. Sungguh pemborosan. Mengenai masalah pembersihan ranjau,
aku punya gambaran umum di hatiku. Biarkan aku membicarakannya saat itu. Seharusnya tidak ada masalah besar. Mendengar bahwa dia begitu bertekad dan percaya diri, petinggi keluarga kerajaan iblis sekali lagi tercengang, tetapi karena percaya pada Yesuan, semua orang tidak bertanya apa-apa. Suatu hari kemudian, markas lama komunitas tikus angkasa, ladang bintang pasar tikus, akhirnya tiba. Puluhan ribu perang salib telah berhenti dan menyebar di kehampaan, membentang ribuan mil, dan momentumnya luar biasa. Di sekitar kehampaan di kejauhan, armada pengintai dari budak kosmik pertama telah menemukan posisi mereka, membuka susunan tersembunyi, dan mengikuti semua ini dengan saksama. Bagian depan pasar tikus adalah tikus angkasa, tetapi itu adalah markas keluarga. Tidak ada penghalang antara wilayah luar sumber kejahatan, zona penyangga domain pusat, dan 3 area utama pedalaman inti. Tetapi masih dapat melihat perbedaannya sekilas. Di mata pasar tikus, semua bintang dengan ukuran yang sama hancur, dan ditutupi dengan lubang tikus dengan berbagai ukuran. Faktanya, bukan hanya bintang-bintang ini, tetapi bahkan kekosongan bintang-bintang ini, semuanya padat dengan lubang tikus, yang tidak jauh dari ujung garis pandang. Seluruh pasar tikus seperti sarang 3 dimensi tanpa batas. Di sini, Anda dapat melihat semua hal yang dapat Anda lihat kecuali lubang tikus atau lubang tikus, langit dan bumi, di mana-mana. Ini benar-benar sakit kepala, datanglah ke tikus, dan itu terlalu besar. Melihat lubang tikus kosong di depan yang lain, bahkan Motaye pun mendesah tak berdaya, ia bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana orang-orang Tianzu asli menyerahkan tikus angkasa itu. Sarang di depan biasanya ditutupi dengan lubang tikus yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, dan tidak melihat tikus angkasa yang kuat, bahkan tikus dan binatang yang cerdik pun tidak dapat melihatnya. Orang-orang ini semua menerobos masuk ke dalam bintang, dan lubang tikus yang tak terhitung jumlahnya di seluruh bagian kehampaan. Untuk memecahkan medan bintang ini, masalah pertama yang harus dipecahkan adalah bagaimana cara masuk. Tentu saja, meskipun ruang kosong pasar tikus itu penuh dengan lubang tikus, masih ada beberapa celah. Bagaimanapun, tikus angkasa juga memiliki kapal perang bintang, termasuk benteng besar yang diameternya mencapai 100.000 mil. Di medan bintang ini, bahkan benteng besar dapat lewat, tetapi sulit untuk berjalan bebas tanpa rasa khawatir. Lubang tikus yang muncul dari waktu ke waktu di kehampaan membatasi kecepatan kapal perang. Ini seperti labirin lubang tikus yang sangat besar. Bahkan jika armada kecil memasukinya, ada kemungkinan untuk tersesat. Adapun jutaan pasukan dengan kapal perang besar, merupakan masalah untuk masuk sepenuhnya. Saat ini, selain jalur masuk yang terhalang, masalah yang lebih besar yang akan dihadapi oleh perang salib adalah perangkap tikus. Perangkap lubang tikus semacam ini mungkin tidak ada di masa damai, tetapi sekarang, krisis kelangsungan hidup seluruh keluarga tikus angkasa telah tiba, dan seluruh bidang bintang berbintik tikus dari lubang tikus harus dibuat perangkap tikus yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu dekat. Perbedaan antara keduanya adalah Gua Harimau Longtan, yang penuh dengan krisis. Lapangan bintang ini penuh dengan lubang tikus yang tak terhitung jumlahnya, dan ukurannya terlalu lebar. Jika perlahan-lahan didorong ke depan sedikit demi sedikit, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan dalam prosesnya, banyak tikus angkasa dan orang-orang kuat memiliki lebih banyak binatang tikus akan bergegas keluar dari lubang tikus yang dapat dilihat di mana-mana dari waktu ke waktu, meluncurkan pelecehan dan bahkan serangan bunuh diri. Melihat pasar tikus di depan tikus, Yesuan berkata, "Jangan lupa, kesuburan tikus itu mengerikan." Tikus angkasa bukanlah pelayan kosmik pertama di antara yang terpadat, setidaknya dapat menempati peringkat kedua dan ketiga. Petik 2. Jumlah hewan pengerat dan hewan yang tidak terbuka bahkan lebih banyak. Jika Anda menambahkannya, saya khawatir tidak ada kelompok etnis yang dapat dibandingkan dengan jumlah tikus di bidang bintang tikus. Jadi, bahkan jika ada serangan bunuh diri yang sering terjadi, mereka tidak peduli sama sekali. Hari ini, sebagian besar orang akan datang untuk mati, dan besok akan menjadi tikus berikutnya, dan tidak ada tekanan sama sekali. Setelah mengatakan itu, bahkan Yesuan sendiri menyeringai, dan akhirnya tangannya terentang dan mengangkat bahunya. Apakah Anda pernah melihat beberapa orang biasa di planet ini menangkap tikus? Anda menemukan area lubang tikus yang besar dengan banyak tikus. Irigasi, Del. Apapun dapat digunakan, cukup dorong mereka keluar dari lubang tikus. Adapun kita, berikan dia kembang api langit berbintang yang megah hari ini.
Bintang terbesar di pasar tikus adalah bintang pasar tikus. Bagi orang-orang tikus ruang angkasa biasa, ini adalah tempat terlarang. Anda tidak dapat terlibat secara sewenang-wenang. Semua bintang dan kekosongan lainnya tidak memiliki batasan. Jika Anda ingin membuat lubang, buang saja. Bintang suci tikus yang terdaftar sebagai tempat terlarang adalah tanah leluhur-leluhur tikus ruang angkasa, dan raja tikus dari kelompok etnis itu duduk di bintang tikus. Ada desas-desus bahwa masih ada pintu masuk kekosongan di kedalaman bintang tikus ini, yang terhubung ke kekosongan alam semesta yang independen, dan kekosongan alam semesta yang misterius dan independen adalah tikus ruang angkasa yang sebenarnya. Tempat suci itu juga merupakan tempat kembalinya darah leluhur tikus ruang angkasa. Pada saat ini, ketika pasukan kelompok iblis dari puluhan ribu kapal perang melawan perang salib tikus ruang angkasa dipaksa untuk melampaui bidang bintang tikus, ada juga pasar tikus raksasa dengan banyak lubang tikus besar di permukaan tanah. Di kedalaman bintang-bintang, tepi lubang hitam yang luas yang tidak terdasar adalah sejumlah besar pembangkit tenaga tikus yang rapat. Ini adalah orang-orang kuat langka di luar angkasa dari bentuk manusia. Mereka sangat luar biasa dalam kultivasi mereka. Ada hampir 100 di Qiankun, dan ada lebih dari 20 bintang dan penguasa. Bahkan penguasa domain memiliki dua. Kedua pemilik domain ini aneh, dan ada beberapa garis emas pada kulit biru. Tampaknya meskipun kepala tengkorak agak rumit, garis-garis emas ini membuat mereka bernapas, dan entah mengapa mengungkapkan semacam keagungan. Tikus luar angkasa tingkat penguasa dua domain yang langka adalah patriark keluarga, Gua Ratuan dan kepala keluarga tikus. Di seluruh ruang tikus, tikus dan tikus dihormati dan tinggi, tetapi saat ini, mereka berdiri di tepi sabuk hitam yang luas ini, tetapi mereka sedikit tersanjung dan tampaknya taat. Pada saat inilah suara tua dan keras perlahan menyebar dari kedalaman sabuk hitam, bahkan orang-orang Tianji tahun itu tidak benar-benar menyerbu tembok leluhur tikus angkasaku. Dong Tian, akhirnya, karena semacam kecemburuan, setelah kesepakatan dicapai dengan lelaki tua itu, pasukan ditarik. Setan kecil tidak memiliki kemampuan seperti itu. Pergilah berperang, kematian dan cedera berat, dan itu bukan masalah bagi keluargaku. Selama pasar tikus ada, warisan keluargaku tidak akan rusak. Karena itu, tidak ada yang perlu ditakutkan, dan membuat iblis pusing. Petik 2. Katakan saja kepada semua kelompok teratas lainnya di 3 bidang utama, jangan datang dan memprovokasiku tikus angkasa, keluargaku, tidak begitu baik. Ketika kamu membutuhkannya, dewa akan mengambil tindakan. Setelah kalimat terakhir, suara-suara sedih dan keras itu benar-benar sunyi, dan lubang tikus dan tikus, yang dengan hormat berdiri di tepi punggungan hitam yang luas, tiba-tiba secara mengejutkan tidak dapat dijelaskan. Hormati kata-kata leluhur lama. Kemudian, dia memimpin sejumlah besar tikus ruang angkasa di belakangnya. Diam-diam menarik diri dari sabuk hitam yang luas di kedalaman pasar tikus. Titik. Yesuan bermaksud untuk meletakkan kembang api langit berbintang yang indah. Ukuran tulisan tangan, bahkan Motaye dan Mo Qigong dan demokrat lainnya dari keluarga kerajaan tercengang. Pada saat yang sama, ada warna yang menyakitkan di wajah. Harga yang dibayarkan terlalu besar, tidak ada yang tidak bisa terluka. Pada kenyataannya, bahkan Yesuan adalah sama. Dibandingkan dengan hilangnya 1 juta kapal perang, Yesuan tidak ingin melihat raksasa dari seluruh puluhan ribu kapal perang terseret terlalu lama. Itu benar, harga kembang api langit berbintang ini adalah 1 juta kapal perang. Ada kapten 3 km dalam peringkat bintang standar, ada juga benteng berukuran 5 dan 10 meter, dan sejumlah besar benteng berdiameter 50.000 meter dan 100.000 meter. Tetapi jika 1 juta kapal perang ini benar, mereka tidak dapat dianggap berat dan menyakitkan karena mereka awalnya adalah rampasan. Suatu hari yang lalu, saya baru saja mendapat pertempuran pertama dari tikus keluarga tikus luar angkasa. Dengan pengunduran diri Motaye, sejumlah besar orang kuat iblis yang baru saja memasuki jutaan kapal perang belum lama ini sepenuhnya ditarik dalam waktu setengah jam. Namun, sejumlah besar robot cerdas yang memanipulasi kapal perang tetap tinggal, dan segera mulai mengeksekusi perintah lari terakhir yang ditetapkan sebelum orang kuat iblis mundur. 1 juta kapal perang dibagi menjadi 10 eselon, masing-masing dengan eselon 100.000. Mereka mempertahankan perbedaan waktu beberapa menit antara satu sama lain, dan semuanya bergegas ke depan pasar tikus. Terlebih lagi, ini adalah pelayaran dengan kecepatan penuh,
mengabaikan banyak lubang tikus yang terisi di bagian depan langit. Pemandangan ini tidak dapat dijelaskan, dan para pemimpin teratas dari pelayan utama di alam semesta pertama yang menyaksikan tren perang di kejauhan tercengang, dan kemudian mereka mengajukan banding lagi dan berseru. Apa yang dilakukan para iblis? Sebenarnya, mereka menyerbu masuk tanpa mempedulikan jebakan. Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan jebakan, tidak bisakah Anda melihat banyak lubang tikus di bidang bintang depan? Hanya bertabrakan dengan ini, sejuta kapal perang ini harus dimusnahkan sepenuhnya. Apakah iblis ingin menggunakan cara ini untuk menggelegar? Benar saja, ini masalah besar, tetapi sayangnya sempoa sedang dimainkan, dan jutaan kapal perang tidak akan bisa maju. Seluruh pasar tikus terlalu luas. Itu sebenarnya cara paling bodoh untuk membuka jalan. Mereka memiliki begitu banyak kapal perang untuk diisi. Lubang, jika ini terus berlanjut, bahkan jika seluruh kapal perang yang telah menebas pasukan semuanya rusak, saya khawatir itu tidak akan dapat maju ke sarang tikus angkasa, kala jengking leluhur dan komandan pasukan iblis. Apakah itu kepala babi? Jadi saya mendapat trik seperti itu. Petik 2. Oh, sungguh mengecewakan. Sebelumnya, di area perangkap lubang tikus, strategi dan respons iblis dan penyihir serta penguasa juga luar biasa. Itu klasik, tetapi sekarang tampaknya itu lemah. Dengan total 10 juta pasukan, masih perlu untuk berhenti di pasar tikus. Boom, booming. Tepat ketika seruan dan desahan para pengintai dalam kegelapan budak kosmik pertama di kejauhan ada di mana-mana, tepi pasar tikus di depan mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, yang begitu kuat sehingga terus berlanjut. Seluruh bagian kehampaan sedikit terguncang. Di antara 10 eselon kapal perang yang baru saja menyerbu pasar tikus, eselon pertama di garis depan, setelah memasuki pasar tikus sejauh jutaan mil, terkejut meledak pada saat yang sama, dan ini adalah tatapan yang tenang. Aku tahu, itu jelas. Merupakan penghancuran diri sepenuhnya dari penghancuran diri di dalam kapal perang. Ratusan ribu kapal perang, langsung berubah menjadi 100.000 kembang api, warnanya berbeda, tetapi sama-sama cantik, bertitik di kehampaan, puluhan juta mil jauhnya dari kehampaan yang luas, memantul seperti putih. Pemandangan ini terlalu mencengangkan. Apakah itu dikenal sebagai puncak keluarga kerajaan iblis yang terjadi dalam pemandangan ini? Itu masih tidak dapat diprediksi. Para pelayan kosmik pertama dari berbagai alam semesta yang mengintip ke kejauhan, brankas tim klan, semuanya membuka mulut karena terkejut. Namun, semuanya masih jauh dari selesai. Gelombang pertama kembang api mekar dalam waktu kurang dari 10 menit, dan suara ledakan yang sama terdengar lagi. Booming, booming. Gelombang pertama kembang api mekar hanya kurang dari 10 menit. Di kejauhan, para pemimpin puncak pelayan kosmik pertama dari berbagai pengintai belum pulih. Suara ledakan yang sama segera terdengar di dalam pasar tikus terdengar. Ledakan. Petik 2. Booming. 100.000 kapal perang eselon kedua juga meledak pada saat yang sama tanpa ketegangan apapun, berubah menjadi kembang api yang indah, mekar di bagian dalam pasar tikus. Namun, lokasi eselon kedua dari 100.000 kapal perang tidak sama dengan eselon pertama hampir 10 menit yang lalu. Ia telah maju beberapa juta kilometer ke depan. Kekuatan eselon pertama dari 100.000 kapal perang meledakkan semua perangkap di area yang luas, dan sejumlah besar lubang tikus runtuh. Meskipun itu hanya area kecil, itu membersihkan jalan yang cukup, langsung biarkan armada tindak lanjut masuk. Kekuatan yang dapat dihasilkan oleh penghancuran diri kapal perang skala penuh jelas berbeda dari kekuatan kapal perang yang dibombardir. Ini hampir 1 hari. Kalau tidak mungkin untuk memiliki efek ini. Pada saat ini, dengan 100.000 kapal perang eselon kedua berubah menjadi tenda yang hancur dan kembang api berbintang yang mengerikan, 8 eselon tindak lanjut juga bergerak maju dengan cepat. Tidak diragukan lagi, beberapa menit kemudian, 100.000 kapal perang eselon ketiga juga akan meledak di kekosongan pasar Ratis di depan jutaan mil jauhnya. Pada saat ini, para komandan budak kosmik pertama yang telah kembali dari stagnasi pasukan penyihir sekali lagi berseru. Ya Tuhan, apakah iblis itu gila? Terlalu kejam, malah membiarkan semua kapal perang meledakkan jalan. Ini benar-benar bukan kekalahan umum. Apa ini? Apa kau tidak menemukannya? Jutaan kapal perang yang menyerbu pasar bintang tikus adalah semua perang yang dikumpulkan iblis dari tikus di pegunungan 1 hari yang lalu. Ini benar-benar seekor anjing, begitu perkiraannya. Orang-orang tingkat tinggi tikus luar angkasa bahkan memiliki hati yang memuntahkan darah,
dan kapal perang mereka sendiri digunakan oleh musuh untuk meledakkan diri mereka sendiri di tanah leluhur mereka, dan mereka mengamuk. Ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah, jika iblis melakukan ini, bukankah dia takut menyebabkan sebagian besar kekosongan runtuh? Pasar tikus lebih seperti tempat di mana kekosongan ditutupi lubang tikus. Bagian kekosongan ini seperti cacing. Bisakah kau menahan lemparan seperti itu? Bagaimana dengan runtuhnya sebagian besar kekosongan? Lebih baik berhenti di luar bidang bintang tikus, dan kembali tampaknya. Iblis terlalu malu untuk menyerahkan tikus ruang angkasa, dan hanya menghancurkan kekosongan leluhur mereka, berarti benar-benar beracun. Petik 2. Aku tidak mampu membelinya, aku benar-benar tidak mampu membelinya. Boom, booming. Tepat saat suara seruan terdengar seperti ini, gelombang ketiga suara yang mengguncang bumi telah terdengar lagi di pasar bintang. Kali ini, meledak di kehampaan, berubah menjadi 100.000 kapal perang kembang api yang cemerlang. Sebelum ledakan, posisi itu bergerak maju jutaan kilometer, dan itu sudah dekat dengan tepi zona pusat pasar tikus. Menurut proses ini, 10 gelombang kapal perang yang menghancurkan diri sendiri, setiap gelombang bergerak maju jutaan mil, dan pada akhirnya akan mencapai puluhan juta kilometer di pasar bintang tikus, bukan dari bintang leluhur tikus ruang angkasa. Jauh. Namun, semua ini bukanlah yang sebenarnya diinginkan Yesuan. Dengan armada besar 10 langkah, dia mulai meledakkan dirinya sendiri. Tujuan utamanya bukan hanya mendominasi. Itu hanya satu aspek. Tujuan lainnya adalah untuk mengejutkan tikus ruang angkasa dan banyak tikus dan binatang buas di segudang lubang tikus. Yesuan tidak tahu, dan tidak yakin bahwa penghancuran diri yang mengerikan dalam skala besar dan terus-menerus seperti itu benar-benar akan membuat kekosongan skala besar runtuh di depan pasar tikus. Tetapi apakah itu, baginya, hasilnya sama saja. Memang benar bahwa runtuhnya kekosongan itu sangat bagus. Bagaimanapun, jika Anda tidak bisa masuk, Anda akan memaksa tikus ruang angkasa untuk keluar. Jika tidak ada keruntuhan kekosongan skala besar, itu tidak masalah. Ledakan sekuat itu sudah cukup untuk mengguncang tikus ruang angkasa dan pedang serta binatang buas yang lebih kuat dari lubang tikus di kekosongan. Keluar, itulah kebenarannya. Jika dua gelombang sebelumnya meledakkan diri mereka sendiri, tikus-tikus yang bersembunyi di banyak lubang tikus masih bisa menahan gigi mereka. Kemudian, dengan gelombang ketiga ledakan diri sekarang, ledakan itu berpusat di sekitar jutaan mil. Di lubang tikus yang padat, tikus ruang angkasa dan lebih banyak tikus serta binatang buas akhirnya jatuh. Satu persatu, semuanya terkejut, dan mereka berubah menjadi tertegun. Mereka tampak sangat malu, dan mereka jatuh seperti pangsit. Ruang lingkupnya tidak besar, tetapi jelas menyebar terus-menerus, karena gelombang kejut Yue yang meledak sendiri juga memancar keluar. Dalam prosesnya, 7 eselon berikut terus bergerak maju, dan mereka bergegas maju dengan tenaga kuda. Setelah beberapa menit, jutaan mil ruang hampa terlempar di belakang mereka. Pada saat ini, gelombang keempat ledakan diri yang hebat pecah. Kali ini, karena gelombang ketiga ledakan diri, ada sejumlah besar tikus ruang angkasa dan tikus dan binatang buas telah terguncang dan jatuh keluar dari lubang tikus yang tersembunyi. Jadi dengan gelombang keempat kekuatan penghancur diri menyebar, banyak tikus juga buruk, dan dagingnya kabur. Sedikit lebih dekat ke dekat, itu akan menjadi kabut berdarah, dan para dewa akan menghilang. Namun, semua ini tidak menghentikan tindak lanjut dari 6 eselon kapal perang penghancur diri, dan 600.000 kapal perang dibagi menjadi 6 kelompok, menjaga jarak tertentu satu sama lain, mempercepat batas, dan bergegas ke arahnya. Segera, gelombang kelima dan gelombang keenam penghancuran diri gaya bunuh diri akan muncul satu demi satu, dan udara imajiner sekali lagi meledakkan hamparan besar kembang api yang indah. Lebih banyak ruang, tikus kuat dan tikus, berbalik dari satu ke yang lain. Lubang tikus jatuh dan terkoyak oleh gelombang kejut ledakan. Pada saat ini, armada bunuh diri dari 10 eselon bergegas ke pasar bintang, dan butuh waktu kurang dari setengah jam. Namun, melihatnya, kekosongan luas lebih dari 2000 mil di depannya telah berubah menjadi jalan yang mulus. Selain fakta bahwa beberapa retakan kekosongan yang lebih kecil telah meledak, lebih banyak di kekosongan itu adalah puing-puing sejumlah besar tikus dan hewan pengerat yang mengangkat ruang angkasa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tikus luar angkasa kehilangan setidaknya puluhan juta orang kuat dan sejumlah besar binatang. Tikus. Meskipun kemampuan tikus-tikus ini untuk bereproduksi sangat buruk,
kerusakan orang seperti itu tidak ada apa-apanya. Poin utamanya adalah bahwa musuh-musuh dari invasi tidak rusak. Pada saat ini, kembang api sedang menonton di luar pasar bintang. Bahkan apa yang disebut kembang api yang menyebabkan kerugian besar bagi keluarga tikus luar angkasa diberikan kepada musuh sendiri. Ini benar-benar salah dan tak tertahankan. Akhirnya, ketika gelombang ke-8 ledakan diri dengan keras terungkap, api unggun kap kekosongan langit, dan pemandangan tikus dan binatang buas meledakkan sisa-sisa dengan banyak ruang, tikus di ujung penglihatan di kedalaman pasar, suara siulan yang ganas juga tercengang. Pada saat inilah Yesuan, yang telah mengikuti 10 eselon penghancur diri teratas, melambaikan tahun-tahun emasnya untuk bertarung. Pasang surut tahun-tahun akan segera muncul kembali, mencicit. Iblis, rubah itu anak kecil, kau akan mati bersama tikus angkasaku, pada akhirnya, tidak ada habisnya. Keluargaku bukan pengganggu yang baik, menasihatimu untuk tidak membuat kesalahan sendiri. Di ujung garis pandang depan, bagian terdalam dari medan bintang yang mengerikan, suara penuh dengan raungan marah, adalah suara tikus angkasa, tikus, dan kekuatan domain yang kuat, ditransmisikan melalui kata-kata sederhana. Biarkan kekosongan bergetar beberapa kali, segera mundur dari pasar bintang, jika tidak, Patriark ingin kalian semua tetap tinggal. Hehe, petik 2, itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan ini. Tikus tua, alam semesta pertama sekarang menjadi tren, kebangkitan iblis sangat luar biasa, itu salahmu bahwa kau harus benar, membujukmu untuk mengikuti tren, jika tidak, tidak ada bedanya penghancuran diri. Dalam menghadapi ancaman penguasa domain, Yesuan tidak takut. Gelombang para dewa telah dikorbankan. Penampilan penyanyi itu adalah bentuk yang lengkap, seperti superstar besar, berdiri di kehampaan. Pada saat ini, dia berada di puncak Senongding, dan di kakinya ada gelombang mulut yang tak berujung. Kemudian, Yesuan melambaikan tangannya, dan tahun-tahun perang di dunia abadi dikorbankan, berjongkok di depan Senongding, lama emas itu seperti sinar matahari yang sama, terpantul oleh api kapal perang yang meledak di depan. Mata yang berkilauan dan membara. Raungan, hei, dua suara raungan dan siulan keluar. Dari Senongding, dua sosok tiba-tiba terungkap. Itu adalah penguasa domain dari binatang buas asli, landak kuno dan kura-kura taiko. Binatang buas asli dari dua alam domain muncul sendiri, dan bahkan jika mereka menunjukkan darah dan darah mereka, mereka semua besar, dan tekanan kuat dari kulit kepala dan mati rasa menyebar seketika dan membuka kekosongan. Mereka semua mencicit. Ini belum selesai, segera setelah landak taiko dan kura-kura taiko, dari Senongding di kaki Yesuan, pada saat ini, sejumlah besar binatang buas asli, seperti pasang surut tersapu keluar. Ada lebih dari 5 juta binatang buas asli di ruang Dingnai, yang semuanya bergegas keluar di antara 10 digit pendek. Mereka semua menunjukkan darah dan tubuh, dan lebih dari 5 juta binatang buas asli kosong. Tersebar di sekitar Senongding. Setiap binatang buas ganas, dan perang melonjak, berkumpul bersama untuk membentuk badai kekerasan yang tak terlihat. Bahkan setelah sejuta mil, bayangan bagian depan langit tidak terkendali. Sosok itu gemetar. Pada saat yang sama, di belakang Senongding, setelah perintah Mo Taye, pasukan ribuan kapal perang dari kelompok iblis dengan cepat masuk. Meskipun lorong kekosongan yang aman tidak terlalu lebar, setidaknya ada jutaan diameter. Itu dapat menggerakkan 670.000 kapal dari berbagai jenis di sepanjang jalan. Puluhan ribu kapal datang, suara tembakan dari senjata, menunjuk ke depan, beberapa menunjuk ke kiri dan kanan. Ini pasti ritme membajak medan bintang ratis secara menyeluruh. Puluhan kapal perang, lebih dari 5 juta binatang buas asli, dan kekuatan mereka umumnya di atas awal dunia ke-13. Ada puluhan pemilik bintang, hampir 200 kekuatan Qiankun, dan 2 darah langka. Salahkan pemilik domain. Bersama dengan Senongding dan tahun-tahun emas perang yang telah dikorbankan, semua ini, secara tak terlihat berkumpul menjadi tekanan berat yang agung, menyebar ke seluruh pasar tikus. Di ujung garis depan penglihatan, Patriark Tikus Ruang Angkasa, Gua Ratuan, tiba-tiba muncul di binatang buas utama landak taiko dan kura-kura taiko. Ketika mereka ternyata lahir, mereka tidak berani berteriak lagi. Di alam semesta pertama, para pelayan alam semesta pertama, termasuk para pengintai dalam pengintaian yang jauh, termasuk di antara para pemain terbaik di armada. Pada saat ini, mereka secara kolektif diam, semuanya mati. Terlalu kuat, satu adalah muatan penghancuran diri tipe bunuh diri,
ukuran jutaan kapal perang, dan kemudian, setelah menggigit sepotong kecil kekosongan yang aman di pasar tikus, seluruh pasukan dikerahkan, dan semua kekuatan tidak akan ragu dalam sekejap. Mereka semua muncul dan memperlihatkan otot-otot. Ini jelas merupakan postur yang tidak berhenti sampai akhir. Namun, ini belum selesai. Perang Yesuan selama bertahun-tahun tidak terlihat bagus. Jika Anda hanya ingin mencegahnya, dia akan mengorbankan keempat bintang di langit, bukan hanya satu. Pada saat yang sama ketika kekosongan di ujung garis pandang menjadi sunyi, Yesuan mengeluarkan perintah pemboman kepada Zijin Slim, yang berada dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Tentu saja, itu masih merupakan pemboman kekuatan kecil yang terkendali. Ini belum waktunya untuk pertempuran yang benar-benar menentukan. Bagaimanapun, bintang Ratis masih jauh, dalam kehampaan puluhan juta mil di depan. Dalam langkah itu, Yesuan memasuki pertempuran tahun-tahun, dan kemudian, saat sosoknya muncul di simpul sarang lebah inti, bahkan jika dia memberi instruksi padanya, dia meluncurkan pukulan kekuatan kecil, dan Wei dapat mempertahankan gelombang pasang surut. Derajat, ada pasang surut dalam tahun-tahun, selama 10.000 tahun. Gelombang pasang surut adalah 10.000 tahun. Tikus luar angkasa di depan ruang virtual dan tikus serta binatang buas yang lebih banyak jumlahnya tidak kuat, dan mereka tidak dapat menahan perjalanan fisik tahun-tahun. Bahkan lubang-lubang berlubang di kehampaan ini sama saja, tidak dapat bertahan, akan runtuh. Bahkan kekosongan yang dipenuhi lubang-lubang tikus ini akan membusuk. Meskipun seluruh tubuh Raja Zijin Slim jauh lebih kuat daripada Yesuan, tetapi ini semua diberikan oleh Yesuan, dan jelas menginginkan lebih, bersemangat untuk tetes kedua dari sumber jahat. Atas instruksi Yesuan, tanpa ragu-ragu, ia segera mulai bertindak. Hei, dengungan yang sangat pelan terdengar, dan kemudian, lingkaran riak tak terlihat menyebar keluar dari tubuh, terjun ke dinding simpul sarang lebah inti, dan di sepanjang pipa yang terhubung ke dinding luar, itu langsung ditransmisikan ke pertempuran bertahun-tahun. Ribuan sarang lama ada di antara simpul-simpul itu. Puluhan juta lendir emas di simpul sarang lebah semuanya berbentuk, dan benang sutra emas panjang di bawah perut meledak menjadi mewah, dan kemudian seluruh tubuh berwarna emas. Jinmang ini sebenarnya adalah frekuensi gelombang biologis dari lendir emas. Jika hanya satu ujung, itu tidak akan menjadi iklim, tetapi jumlah lendir emas lebih dari satu, lapisan tirai emas ditumpangkan satu sama lain, dan mereka berkumpul bersama. Itu menjadi warna emas yang kaya. Jika itu spiritual, ia bergegas ke empat dinding simpul sarang lebah dan menelusuri kembali sepanjang dinding luar, ke segala arah, menuju simpul sarang lebah inti tempat Yesuan dan Qiankun Slime berada. Mereka datang dengan liar. Semua ini berumur panjang, tetapi selesai dalam sekejap, dan itu terjadi di dalam tahun-tahun perang, puluhan juta sejarah emas. Seluruh tubuh Lime, mahakarya Jinmang, di luar tahun-tahun perang, tidak ada jejak-jejak sama sekali. Pada saat berikutnya, simpul sarang lebah inti di area tengah putaran ke-9 trompet perang yang besar, tiba-tiba menyala. Simpul sarang lebah inti dengan diameter 3 km sepenuhnya berubah menjadi dunia emas. Gelombang ombak seperti pasang surut capung emas menyebar bersama dengan perang, dan di depan mulut lonceng yang besar, riak berbentuk kipas emas terbentuk, dan dengan cepat mengembang ke depan dan mendorong menjauh di depan lonceng tahun-tahun itu. Ada area berbentuk kipas yang luas, dan gelombang tahun-tahun emas dengan cepat menyimpang dari mulut lonceng, berbentuk kipas, hingga 1 juta mil jauhnya. Itu hanya gelombang tahun dan pasang surut. Di jutaan area berbentuk kipas yang ditutupi oleh pasang surut, tahun-tahun telah berlalu. Di area berbentuk kipas sejuta mil jauhnya, ada banyak tikus ruang angkasa yang kuat dan binatang buas tikus, tetapi kekuatannya tidak kuat, mereka semua dalam kegelapan. Berlalunya ribuan tahun yang kekal, orang-orang kuat Qiankun hampir tidak dapat melawan dan tidak jatuh, dan kekuatan bertabur bintang yang dibudidayakan di bawah perbatasan Qiankun sama sekali tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dengan memudarnya tahun-tahun emas pucat, saat-saat itu menghancurkan hamparan luas seluruh area berbentuk kipas, dan tikus serta binatang buas dari banyak tikus yang memelihara tikus tiba-tiba mengikis kulit, memperlihatkan tulang dan organ dalam, diikuti oleh itu adalah bentuk pin tulang, dan di antara mata, semuanya berubah menjadi abu terbang, berserakan bersama angin. Hanya saja ketika yang ini tidak bernapas, ada ratusan juta tikus luar angkasa dan orang-orang kuat dan tikus. Tetapi kekuatan gelombang pasang ini jelas bukan hanya untuk jiwa, tetapi untuk semua keberadaan lainnya, yang semuanya tidak dapat lepas dari erosi tahun-tahun.
Tidak ada kapal perang di daerah ini, tetapi ada lubang tikus padat yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, lubang-lubang tikus ini juga telah mengalami selang waktu ribuan tahun. Meskipun belum runtuh, mereka telah mengungkapkan atmosfer kuno dan dekaden yang kuat. Strukturnya sudah tidak stabil, dan tidak mungkin untuk berjalan melewatinya. Pada saat ini, jika binatang tikus dibor dari salah satu lubang tikus, itu akan segera memicu efek domino. Semua lubang tikus di seluruh sektor akan runtuh dalam sekejap dan menguburnya dalam kehampaan. Adegan ini sangat menakjubkan bahwa tahun-tahun keemasan yang samar-samar dari tahun-tahun itu, yang terinspirasi oleh tahun-tahun perang, tidak seperti kesedihan dan kesedihan, disertai dengan jeritan yang menghancurkan bumi. Tahun-tahun yang sunyi. Hal yang sama berlaku untuk pasang surut emas yang terinspirasi oleh tahun-tahun perang, dan semuanya dilakukan dalam keadaan tenang, tetapi dalam sekejap itu membuat hamparan luas jutaan mil dan segala sesuatu dalam kehampaan ini. Terkikis oleh kekuatan tahun-tahun, mengejutkan. Meskipun itu bukan pertama kalinya untuk melihat kekuatan pasang surut emas tahun-tahun itu, iblis yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh pasukan ribuan kapal perang masih memiliki wajah yang tidak terkendali dan berada dalam keadaan shock yang ekstrim. Dalam menghadapi tahun-tahun yang kejam, yang terkuat dari alam manapun hanya dapat mempertahankan rasa kagum. Di luar bintang tikus, di antara para pengintai alam semesta pertama, para perwira komandan armada bahkan lebih terkejut. Beberapa dari mereka belum pernah melihat gelombang emas tahun ini dan pertempuran. Tiba-tiba melihat pemandangan aneh ini, tiba-tiba berseru. Tahun perang, apakah ini pertempuran legendaris tahun ini? Sungguh menakjubkan. Kaisar Iblis Mo Zhenfeng benar-benar bakat yang mempesona, bahkan pembunuh bertabur bintang seperti ini dapat diciptakan. Melibatkan hukum alam semesta, gelombang emas ini bisa terlalu mengerikan, dan itu masih merupakan berbagai serangan, itu melawan langit. Apa ini? Adegan yang benar-benar menakjubkan yang belum pernah kamu lihat. Beberapa waktu yang lalu, Kaisar Iblis Mo Zhenfeng pernah mengaktifkan medan perang di medan perang Devil's Starfield. Di bawah gelombang 3 gelombang, pemilik bintang kesalahan lama terbentuk, dan darah besar terakhir hanya sepotong kecil. Ya, veteran perang itu terlalu lapangan, hampir takut untuk buang air kecil di celana. Pemilik bintang aneh, 3 napas pendek, tidak, pembunuh bertabur bintang ini, sama sekali tidak ilmiah. Dengan pembunuh sebesar itu, jika beberapa pengorbanan dilakukan pada saat yang sama, siapa yang masih bisa menjadi lawan di seluruh langit berbintang? Kekuatan hukum alam semesta pada awalnya adalah kekuatan yang paling misterius dan ajaib, bahkan jika penguasa bintang mungkin tidak dapat menyentuhnya, apalagi menggunakan hukum waktu untuk membentuk kekuatan serangan, kebangkitan kelompok iblis benar-benar tak terbendung. Iblis, kamu sudah lewat. Ada juga Raja Rubah, apakah kau akan merusak irama horoskop leluhur tikus angkasaku? Pada saat inilah juga perubahan kehidupan dan suara-suara memalukan datang dari kedalaman langit yang jauh, dan kemudian ada seorang pria emas, yang awalnya hanya sekilas, tetapi itu dalam sekejap mata. Tembaklah, dalam waktu, kurang dari setengah waktu, separuh bagian depan kosong, dan semuanya ditutupi oleh pria emas ini. Ini belum selesai, Jin Mang seperti gelombang pasang. Dia terus maju dan tidak bisa bernapas. Termasuk pasukan iblis di belakang Yesuan, dan pasukan jutaan binatang buas asli di sekitar Yesuan, semuanya ditutupi oleh cahaya keemasan ini. Namun, seluruh bentuk tubuh Yesuan setengah tersembunyi dalam kabut 9 warna Senong Dingding, dan tidak terpengaruh olehnya. Dalam sekejap mata, hamparan luas pasar tikus yang luas tiba-tiba jatuh oleh jalan ini, dan cahaya keemasan yang menyebar itu diselimuti. Hanya Senong Ding yang tidak terpengaruh. Adegan ini tiba-tiba menyebabkan seruan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Mang emas ini, ya Tuhan, ia telah menutupi seluruh pasar tikus. Kekuatan semacam ini, bahkan penguasa bintang terlalu jauh, ini jelas merupakan cara penguasa Tuhan, untuk membuat masalah besar. Keluarga tikus ruang angkasa benar-benar memiliki leluhur-leluhur untuk bertahan hidup, dan belum menutup tidur, sudah lahir. Petik 2. Iblis akan menderita, hanya 2 binatang buas utama dari landak Taiko dan kura-kura Taiko. Mereka tidak cukup untuk melihat, mereka harus dihancurkan, dan para penguasa lama ditembak, mereka bahkan bukan musuh. Petik 2. Situasinya telah sangat terbalik. Fondasi tikus ruang angkasa telah terungkap. Kali ini jelas merupakan ritme yang tidak bergantung pada ritme. Apakah itu akan mengganggu penguasa komunitas iblis? Jika sangat buruk,
itu akan menjadi suatu keharusan. Situasinya akan lebih serius, sulit untuk memprediksi perkembangan selanjutnya. Mencicit, dengan seruan di luar bidang bintang tikus, dari ujung garis pandang, arah pandangan pertama Jin Mang keluar, diikuti oleh dengkuran tikus, diikuti oleh salah satu tenda emas tupai dengan hanya ukuran tubuh muncul. Tikus, tampan ini kecil dan bahkan lebih kecil dari tikus biasa yang tidak cerdas, tetapi penampilannya tidak berani membencinya, bahkan pada saat pertama kemunculannya, tetapi di mana pemandangan itu, di sini untuk sesaat, mereka semua mengencangkan pikiran mereka. Ini adalah tikus emas, warna emas seluruh tubuh, setiap rambut tikus seperti pengecoran emas, bersinar, tidak ada rambut. Tikus emas ini adalah leluhur keluarga tikus angkasa. Supremasi tingkat kerajaan keluar. Pada saat ini, lubang pasar tikus yang menghubungkan sabuk hitam yang luas di kedalaman bintang leluhur keluarga berjalan keluar ke Senongding. Di tepi pedalaman tikus pasar, selangkah demi selangkah. Pada saat ini, tekanan agung yang tak terlihat, langsung meliputi hamparan pasar tikus yang luas. Iblis, rubah, kau telah lewat, dan kau telah memaksa dewa. Ini tidak baik hari ini. Tikus emas dengan bentuk tubuh melangkah ke udara selangkah demi selangkah, dan kata-kata sedih dalam perubahan hidup keluar dari mulut. Di belakangnya, ada sarang tikus besar, tetapi pada saat ini, itu tidak mengaktifkan darah, menunjukkan penampilan pembuluh darah yang berdarah, tetapi bentuk manusia, tetapi hanya mata segitiga kalajengking, pancaran kalajengking. Memberikan perasaan yang sangat tidak nyaman. Ini juga merupakan karakteristik tikus luar angkasa yang kuat, bagaimana mereka mengubah bentuk dewasa, lagi pula, ada bayangan tikus, darah membatasi ini. Seekor tikus, jika Anda ingin menjadi pohon giok, itu jelas tidak mungkin. Kelompok orang kuat langka di luar angkasa di belakang Zhang Jinjin ini, semuanya adalah orang-orang tingkat tinggi dalam keluarga. Dua yang paling dekat dengan logam memiliki kekuatan domain, dan itu adalah tikus jarak jauh kelompok etnis, dan tikus keluarga utama adalah 1000. Kemudian, ada puluhan pemilik bintang, dan lebih dari 100 talenta. Jangan lihat hanya 200 tim yang bahkan tidak memiliki figur, tetapi susunan kekuatannya sangat mewah. Jangan sebutkan itu, hanya pemimpin tikus emas tingkat raja ini bisa mencekik. Saat kata-kata Raja Tikus Emas keluar, cahaya keemasan dari seluruh ladang suci Ratis yang luas diselimuti. Dalam sekejap, semua pusat kekuatan magis di antara puluhan ribu kapal perang, termasuk jutaan binatang buas asli dalam kekosongan di sekitar Senongding, merasakan bahwa seluruh tubuh kencang, dan seluruh tubuh terikat oleh kekuatan tak terlihat. Hidup, aku bahkan tidak bisa berbicara. Hanya Yesuan, yang berdiri di kabut Senongding, tidak terpengaruh oleh tekanan ini. Senongding bukan hanya harta karun kuno, tetapi juga senjata abadi zaman itu, seperti negara. Heavy Ding, bisakah kau sesederhana itu? Tekanan yang terkuat di perbatasan tidak dapat memengaruhi kekuatan domain internal Senongding. Selain Yesuan, saat ini, seluruh pasukan perang salib, hanya dua landak kuno dari landak Taiko dan kura-kura Taiko, yang hampir tidak dapat memperoleh fisik mereka. Raungan, hei, rasakan kesombongan tuan tanah tak berujung yang datang ke tubuh. Keganasan landak Taiko dan kura-kura Taiko terprovokasi, dan sosok itu terus-menerus berjuang, tercekik, menyala-nyala, tak berujung, meraung dan suara teriakan. Perang itu sia-sia, menunjuk ke tikus emas tingkat raja yang perlahan-lahan menginjak kehampaan. Jika Anda berada di kedalaman pedalaman inti dari sumber jahat, dan Anda berada dalam kekuatan tungku, Anda masih memiliki sedikit kualifikasi untuk menjadi tuan. Aku mendengar landak Taiko dan kura-kura Taiko menjerit, dan Raja Tupai Emas menembakkan warna sedih, dan mencibir, tapi sekarang ini adalah pasar yang kejam, tidak ada penghalang tungku. Dua pemilik berkepala dua binatang buas itu hanya di mata dewa, tetapi mereka tidak seperti semut, tetapi mereka serupa. Di antara belokan, kamu dapat menekanmu. Di penghujung hari, sepasang mata segitiga tikus emas tiba-tiba mengembun. Dan lengan kedua pria itu ditembak dalam sekejap, hanya setebal lengan keluarga dewasa, tetapi itu memberi orang perasaan yang sangat berbahaya, cepat. Di ekstrim, satu kiri dan satu kanan, langsung ke landak Taiko dan kura-kura Taiko. Pada saat ini, hati Yesuan bergetar dan dia tidak memikirkannya. Dia bereaksi pertama kali, ada pukulan di level utama, bahkan jika itu hanya dua tembakan Jinmang di tengah pasukan, dia sama sekali tidak mungkin untuk hidup dengannya. Namun, dengan kekuatan Senongding,
tidak ada masalah untuk menyelamatkan landak Taiko dan kura-kura Taiko. Bentuk keduanya tidak jauh darinya. Tepat di kekosongan di sisi kanan Shen Nongding, Ye Xuan mendesak kekuatan Shen Nongding. Pada saat Dingko, ada 2 tenda dan 9 kabut meledak keluar. Terbungkus dalam sekejap mata, landak Taiko dan kura-kura Taiko dibawa keluar dari cahaya keemasan penutup dan memasuki kabut warna-warni Shen Nongding. Tenda emas ini melambangkan tekanan Raja Tikus Emas, tetapi jelas tidak efektif untuk 9 kabut Shen Nongding. Dari titik ini, berspekulasi bahwa logam tingkat utama ini harus sama dengan pemilik domain, dan tidak mungkin untuk secara paksa menerobos area kabut warna Dingko Shen Nongding dan secara paksa memasuki Ding. Satu pemikiran tentang ini, Ye Xuan tiba-tiba menetapkan pikirannya, tetapi masih menggantung hatinya. Lagi pula, ada jutaan binatang buas asli di sekitar Shen Nongding, dan ada puluhan ribu kapal perang di belakang. Dan semuanya terikat oleh Jin Mangwei dari Tikus Emas. Tidak mungkin bagi Ye Xuan untuk menyelamatkan mereka semua dalam waktu singkat dan membawa mereka ke ruang dalam Shen Nongding. Masalah ini masih harus bergantung pada perubahan haluan lainnya. Untungnya, dalam hal ini, hati Ye Xuan agak bertekad. Sebelum meninggalkan ayunan Kaisar Sihir, satu generasi iblis telah mengatakan bahwa jika dibutuhkan, dia akan datang dengan proyeksi. Panggil, panggil, 2 tembakan Jin Mang, tetapi tidak berhenti. Kecepatannya mencapai ekstrim, masih laras, 3 minat tidak cukup untuk memiliki kekosongan yang jauh di luar pasar tikus. Tepatnya ada 2 armada di kehampaan, dan aku tidak tahu budak mana dari alam semesta pertama. Ukuran armada ini kecil, hanya 100 kapal perang, yang semuanya telah membuka susunan tersembunyi. Ketika komandan armada melihat bentuk landak Taiko dan kura-kura Taiko menghilang, penguasa rubah pergi ke dangkal dari Shen Nongding dengan kabut 9 warna. Adapun 2 emas Mang, tetapi langsung ke armadanya sendiri datang, tiba-tiba semuanya berubah warna, tiba-tiba membuka mulutnya dan membanting. Lai punya rumput, ini adalah senjata pembohong yang sebenarnya, serangan tingkat utama dunia, harus dihabisi. Melarikan diri, cepat, booming, boom, sebuah ledakan besar terdengar, dan kekosongan kembang api di luar langit yang mengerikan itu diledakkan oleh 2 dari benteng besar berdiameter 100.000 meter dari 2 tenda emas, yang langsung berubah menjadi bola api. Para pengintai keluarga, satu tidak melarikan diri. Adegan ini membuat orang-orang kuat dari armada lain dari kelompok etnis lain tercengang di udara yang sia-sia. Setelah hening sejenak, para pengintai ini sama baiknya dengan mereka, dan mereka mundur ke belakang. Para dewa bertarung, iblis kecil menderita. Bukan lelucon untuk menembak monster tua itu. Mereka berada ribuan mil jauhnya dari tepi pasar tikus. 2 tenda emas itu berjarak lebih dari 20 juta mil dari tepi tikus. Menembak di luar, siapa yang bisa memikirkannya? Begitu saja, masih ada 2 benteng besar yang tergeletak di dalam senjata. Sangat menyedihkan bahwa semua kekuatan bintang di 2 benteng besar itu terlalu banyak mati, dan hari anjing itu tidak begitu menyedihkan. Biarkan rubah. Apakah kamu berani menghentikan dewa? Oh, jika demikian, maka jangan salahkan. Dalam kehampaan di kejauhan, tupai emas di depan skuadron itu melintas, dan garis pandang beralih ke Ye Xuan, yang berada di antara 9 kabut Shen Nongding. Sudut mulutnya perlahan membentuk seringai. Shen Nongding ini memang luar biasa. Tidak ada senjata berat di zaman ini. Tapi bisakah kamu menyelamatkan 1 orang dan menyelamatkan semua orang? Dewa ingin melihat, hari ini, siapa yang bisa menghentikanku membunuh.